Bayangin lo lagi nyetir sendirian di tol jam 2 pagi. Jalanan sepi, cuma suara mesin yang nemenin lo. Tapi dari jauh, lo lihat ada bus gede melaju pelan, tanpa lampu. Dan pas lo deketin, lo sadar kursi sopirnya kosong. Malam ini, kita bakal ngebahas kisah nyata seorang sopir truk yang ngalamin sendiri kejadian itu di tol Cipali. Jalan yang katanya paling angker di Jawa Barat. Siap-siap, matikan lampu kamar lo, karena setelah lo dengar cerita ini, lo mungkin gak bakal berani lewat tol itu sendirian lagi. Bahkan di siang hari, malam itu, udara di tol Cipali benar-benar terasa menggigit. Angin malam berembus pelan, tapi dinginnya menembus sampai ke tulang. Kabin truk Raka yang biasanya terasa hangat kini seperti diselimuti hawa lembab dan beku. Di luar sana, gelap pekat membentang tanpa batas. Cuma diselingi cahaya samar dari lampu jalan yang jarang-jarang menyala. Jam di dashboard menunjuk pukul 2:05 dini hari. Tol Cipali di jam segini selalu sepi. Tapi malam itu, entah kenapa, sepinya terasa beda, bukan sekadar sunyi, tapi seperti terlalu hening untuk ukuran jalan tol. Raka duduk di balik kemudi, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, mata fokus menatap jalanan lurus yang seperti gak ada ujungnya. Ia baru saja keluar dari rest area beberapa kilometer lalu, ngopi sebentar buat ngusir kantuk. Tapi efeknya cuma sebentar. Sekarang kelopak matanya mulai berat lagi. Di kursi sebelah, cuma ada tas hitam, roti sisa, dan botol air mineral yang tinggal separuh. Truk besar yang ia kemudikan berisi bahan logistik, dan malam itu dia benar-benar sendirian di jalur panjang Cipali. Suara mesin truk jadi satu-satunya bunyi yang temani Raka di tengah kesunyian. Sesekali, terdengar suara gesekan ban dengan aspal, tapi selebihnya hening. Bahkan radio yang biasanya jadi teman di perjalanan, malam itu ia matikan karena sinyalnya jelek. Yang ada cuma suara detak jam di dashboard dan hembusan angin yang lewat-lewat celah pintu kabin. Raka menghela napas panjang, lalu menyalakan rokok. Asapnya melingkar tipis di udara dingin kabin. Ia pandangi pantulan wajahnya di kaca depan mata sembab. Rambut acak-acakan, wajah kusam kelelahan. Kalau udah jam 2, emang begini nih suasananya. Gumamnya pelan sambil menghembuskan asap keluar jendela. Di jam-jam begini, sebagian besar sopir biasanya udah parkir atau berhenti istirahat. Tapi Raka harus ngejar waktu, karena barang yang dia bawa harus sampai pagi-pagi banget di gudang Cirebon. Ia sudah biasa melintasi jalan ini, tapi malam itu entah kenapa perasaannya nggak enak. Ada semacam rasa ganjal, kayak ada sesuatu yang ngintip dari balik kegelapan jalan di depan sana. Lampu-lampu jalan di sekitar KM 125 terlihat redup. Sebagian bahkan udah mati, membuat sebagian ruas jalan tertutup bayangan gelap. Di beberapa titik, cahaya dari bulan purnama yang samar-samar tertutup awan masih berusaha menembus gelapnya malam. Tapi justru cahaya tipis itu yang bikin suasana makin aneh. Dari balik kabin, Raka melihat aspal hitam membentang lurus tanpa satupun kendaraan lain. Ia bahkan gak bisa lihat sinar lampu dari kendaraan di depan ataupun di belakang lewat spion. Benar-benar kosong. Ia mengusap wajahnya, mencoba ngusir kantuk. Tenang, Rak, bentar lagi juga nyampe, katanya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, dari kejauhan, matanya menangkap sesuatu. Sebuah cahaya redup, samar, seperti ada kendaraan besar di ujung pandangan. Awalnya ia kira itu cuma refleksi cahaya dari tiang jalan. Tapi makin lama, cahaya itu kelihatan bergerak, pelan, mendekat. Raka menyipitkan mata, mencoba memastikan. Bus ya, tapi kok lampunya nggak nyala? Gumamnya. Ia mencondongkan badan sedikit ke depan, berharap bisa melihat lebih jelas. Tapi yang ia lihat justru bikin bulu kuduknya berdiri. Di tengah gelapnya jalan tol, benar ada bayangan besar, seperti bus, melaju pelan tanpa satupun lampu menyala. Tak ada cahaya depan, tak ada lampu belakang, hanya siluet besar berwarna gelap yang meluncur di jalur tengah. Raka spontan mengerutkan dahi. Dalam logikanya, gak mungkin ada bus yang jalan tengah malam tanpa lampu. Itu sama aja bunuh diri. Mungkin lampunya rusak, pikirnya. Tapi kalaupun rusak, setidaknya pasti masih ada lampu belakang atau hazard nyala. Ini gak ada sama sekali, kosong. Ia coba abaikan dan tetap jaga kecepatan. Tapi semakin truknya melaju, siluet bus itu makin jelas kelihatan. Badannya panjang, berwarna gelap kehijauan, seperti bus pariwisata lawas. Raka memperlambat laju truknya, berharap bus itu segera menjauh. Tapi malah sebaliknya bus itu melambat juga,
seolah mengikuti kecepatan truknya. Sekarang jaraknya sekitar 100 meter di depan. Raka masih bisa lihat bentuknya samar-samar, tapi bagian depannya seperti hitam legam. Tidak ada cahaya sama sekali dari kaca depan. Bahkan refleksi dari sinar truknya pun gak memantul sama sekali. Seolah-olah kaca bus itu menyerap semua cahaya. Raka mulai ngerasa aneh. Di dalam perutnya terasa kaku. Ia matikan rokok di asbak truk, fokus penuh ke jalan. Di luar, suara angin makin kencang, seperti ada yang melintas di samping. Tiba-tiba, suara di sekitar seolah berhenti, suara mesin jadi jauh, dan angin terasa aneh, seperti menekan dari semua arah. Raka mengerjap-ngerjapkan mata, menelan ludah. Pandangannya tetap ke depan. Bus itu masih di situ, katanya pelan. Kali ini nada suaranya berubah, lebih rendah, seperti berbisik ke dirinya sendiri. Ia lihat bus itu perlahan pindah jalur ke kiri, seakan menepi. Tapi sebelum Raka sempat lega, bus itu tiba-tiba hilang dari pandangan, lenyap begitu aja di tengah jalan lurus dan terbuka. Raka langsung ngerem pelan, jantungnya berdetak keras. Hilang, gak mungkin, desisnya. Ia menatap kaca spion. Tidak ada apa-apa, jalan di belakang kosong. Hanya gelap dan pancaran lampu belakang truknya sendiri. Dia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa aneh yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia bahkan sempat berpikir mungkin ini halusinasi karena ngantuk. Tapi tadi dia jelas banget lihat bus itu besar, bergerak pelan, tanpa lampu. Untuk memastikan, Raka ambil botol air, minum beberapa teguk, lalu cipratin ke wajahnya. Setelah itu dia buka jendela sedikit biar udara malam masuk. Udara dingin langsung menampar pipinya. Tapi saat dia lihat kembali ke depan, matanya langsung membesar. Di kejauhan, bayangan bus itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Makin lama makin jelas, bentuknya betul-betul bus pariwisata lama, mungkin keluaran tahun 2000-an awal. Catnya pudar, bannya terlihat agak kotor seperti baru lewat lumpur, dan kaca depannya gelap tanpa pantulan apapun. Tapi ada satu hal yang bikin Raka hampir berhenti jantung di balik kaca itu, dia bisa samar lihat kursi sopir kosong. Raka refleks menatap spion dan kaca depan bergantian, berharap matanya salah lihat. Tapi tidak, bus itu benar-benar melaju tanpa pengemudi. Ia bisa lihat jelas bagian depan, kemudian bergoyang pelan seperti dikendalikan angin. Bus itu masih tetap di jalur, gak oleng, gak belok, seolah dikemudikan oleh sesuatu yang gak kelihatan. Ya Allah, Raka berbisik lirih, tangannya dingin memegang setir. Ia menelan ludah, mencoba mikir rasional. Mungkin sopirnya lagi tidur. Tapi mana mungkin sopir bisa tidur sambil busnya jalan lurus begini. Gak masuk akal. Raka tarik napas panjang, mencoba tetap fokus. Tapi entah kenapa, hawa di kabin jadi semakin dingin. Jendela yang tadinya berembun sekarang mulai mengeluarkan uap tipis, seperti ada suhu dingin dari luar yang masuk. Di kaca spion, dia mulai lihat sesuatu, ada bayangan samar di belakang truk, seperti siluet kendaraan besar yang bergerak cepat mendekat. Dia merapatkan pegangan di setir. Bukan bus itu lagi, kan? Tapi ketika bus itu benar-benar muncul di belakang truknya, napasnya langsung tercekat. Itu bus yang sama, warna yang sama, bentuk yang sama, dan tetap tanpa lampu. Bus itu melaju persis di belakang truk, jaraknya nggak sampai 10 meter. Padahal seharusnya sopir bus akan ngelakson atau nyalip. Tapi yang ini nggak, hening, sunyi. Cuma ada siluet besar yang meluncur tanpa suara di belakangnya. Raka mulai panik. Ia tambah kecepatan, tapi bus itu tetap nempel di belakang. Tidak ada cahaya dari lampu depan bus, tapi ia bisa lihat jelas bentuk kaca depannya yang menghitam. Dalam hitungan detik, hawa di sekitar kabin makin berat. Entah kenapa, seluruh bulu kuduknya berdiri, seolah-olah ada yang ikut duduk di belakang kursinya. Ia coba nyalain radio, tapi yang keluar cuma suara static sest, seperti gangguan sinyal. Ia matikan lagi, tapi malah terdengar bunyi ketukan kecil dari sisi pintu. Tok, 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 pelan tapi jelas. Raka menoleh cepat, tapi nggak ada apa-apa. Udah, Ra, jangan mikir aneh-aneh, katanya pelan. Tapi suaranya sendiri terdengar gemetar. Dia injak gas lebih dalam. Mesin meraung, truknya nambah kecepatan, tapi bus di belakang tetap mengikuti tanpa suara, tanpa cahaya. Seperti bayangan besar yang terus membuntuti. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia pegang tasbih kecil yang tergantung di spion. Komat kamit pelan membaca doa.
Tapi semakin ia berdoa, semakin terasa hawa dingin di sekitar tubuhnya. Dan di momen itu, Raka sadar sesuatu, jalanan di depan tiba-tiba jadi lebih gelap dari sebelumnya. Semua lampu jalan mati bersamaan. Hanya sinar dari lampu truknya sendiri yang menerangi sekitar. Tapi dalam jarak beberapa meter ke depan, samar terlihat sesuatu di tengah jalan. Sesuatu besar, tinggi, dan diam. Dia injak rem pelan, mata terbelalak. Di sana, berdiri sebuah bus sama seperti yang tadi, tapi kali ini, bus itu berhenti di tengah jalan. Raka langsung lemas, tangannya gemetar hebat. Bus itu diam, tanpa satu pun lampu menyala. Dari kaca depannya yang hitam pekat, terasa seperti ada banyak pasang mata yang sedang menatap balik ke arahnya. Ia menahan napas, jantungnya berdetak keras di dada. Sementara di luar, angin berhenti, hening total. Tak ada suara lain di dunia malam itu, hanya Raka, truknya, dan bus gelap misterius di tengah jalan. Dan dari situ, malam panjang di tol Cipali baru saja dimulai. Hening yang tadi menyelimuti jalan tol tiba-tiba terasa aneh, bukan sekadar sepi, tapi seperti ada sesuatu yang menahan udara di sekitar. Raka masih menggenggam kuat setir truknya. Matanya tak lepas menatap bus besar di depan sana, bus tanpa lampu, tanpa suara. Berdiri diam di tengah aspal hitam tol Cipali. Asap tipis dari knalpot truknya melayang pelan di udara dingin. Tapi bus itu, anehnya, tidak mengeluarkan uap sama sekali, tidak ada tanda-tanda mesin hidup, tidak ada suara kipas radiator atau dengungan mesin diesel seperti biasanya. Bus itu cuma diam, hitam, dan menatap. Raka tidak berani turun. Tubuhnya terasa kaku. Jari-jarinya dingin, napasnya pelan dan berat. Lampu depan truk menyorot jelas sisi belakang bus itu. Tulisan di bodinya sudah pudar, tapi dari sisa huruf yang masih bisa dibaca, tertulis samar, Putrajaya Trans. Nama itu nggak asing buat Raka. Dia sempat mikir keras, bus Putrajaya, bukannya dulu pernah kecelakaan di jalur ini. Tapi pikirannya segera tertahan oleh rasa takut yang mulai naik ke ubun-ubun. Bus itu tiba-tiba bergerak pelan, tanpa suara. Raka langsung refleks menahan napas. Lampu-lampu di sekitarnya tetap mati total. Hanya sorotan dari truknya yang menerangi bagian belakang bus itu. Tapi semakin lama bus itu bergeser ke kanan, ke arah jalur cepat. Perlahan, bus itu melaju lagi, tanpa suara mesin, tanpa nyala lampu, tanpa satu pun tanda kehidupan di dalamnya. Tapi jelas, bus itu bergerak. Raka menatapnya lekat-lekat, seolah mencoba memastikan apakah ada seseorang di dalam. Namun yang dia lihat hanyalah deretan kursi di balik kaca yang gelap, kosong, tak bergerak. Ia menelan ludah, lalu pelan-pelan menurunkan kaki dari pedal rem, dan mulai mengikuti bus itu dari kejauhan. "Jangan dekat-dekat, Rak, jangan dekat-dekat," katanya sendiri. Tapi rasa penasaran aneh di kepalanya justru bikin dia terus menatap. Truknya berjalan pelan di belakang bus itu. Raka memastikan jaraknya tetap sekitar 20 meter. Tapi setiap kali ia mencoba menjaga jarak, bus itu malah melambat, seperti tahu dia sedang mengikutinya. "Gila, ini beneran aneh," gumamnya. Ia coba klakson pendek, tiikit. Biasanya, kendaraan lain akan kasih respon lampu hazard, atau sekadar pindah jalur. Tapi bus itu tetap tidak bereaksi, tidak melambat, tidak mempercepat, tidak menyalakan apapun. Seolah-olah klaksonnya nggak terdengar sama sekali. Dan tiba-tiba, bus itu menyalip ke kanan. Tanpa lampu sein, tanpa aba-aba, langsung bergeser dan melaju sejajar dengan truknya. Raka langsung tegang. Ia pelan-pelan menoleh ke samping, matanya mengikuti gerakan bus itu. Dalam sorot lampu truknya yang mengenai sisi bodi bus, ia melihat cat yang mulai mengelupas, karat di beberapa bagian, dan kaca jendela yang buram, seperti tertutup kabut dari dalam. Tapi begitu bagian depan bus sejajar dengan kabin truknya, waktu seperti berhenti. Raka menoleh sedikit ke arah kanan, dan yang ia lihat membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di balik kaca depan bus itu, kursi sopirnya kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya kemudi yang bergerak pelan, bergoyang-goyang sendiri, seperti dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Raka langsung tersentak, tubuhnya mundur ke sandaran kursi. Nafasnya memburu, matanya melebar penuh ketakutan. Astagfirullah, astagfirullah. Ia berusaha fokus ke jalan, tapi bus itu belum sepenuhnya lewat. Masih sejajar dengan truknya, bergerak pelan, hampir seperti ingin diperhatikan. Dari kaca jendela di sisi kiri bus itu, samar-samar terlihat bayangan penumpang.
Barisan kepala manusia duduk tegak, semuanya menatap lurus ke depan. Tapi wajah mereka, putih pucat, kaku. Tak ada ekspresi. Beberapa bahkan terlihat menunduk. Tapi bukan karena tidur, lebih seperti tubuh yang tak lagi hidup. Raka bergidik, matanya panas. Punggungnya terasa dingin seperti ada es yang menempel. Bus itu kemudian mulai melaju lebih cepat. Pelan tapi pasti, meninggalkan truknya. Tapi saat bagian belakang bus melewati pandangan Raka, ia melihat sesuatu yang bikin mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Di kaca belakang bus itu, sesaat muncul pantulan wajah seseorang. Seorang pria, pucat, dengan mata kosong, sedang menatap langsung ke arah Raka. Raka langsung menunduk spontan. Tangan kirinya menutup setengah wajah. Ia nggak berani lihat lagi. Tapi dalam detik berikutnya, tubuhnya terasa berat. Seperti ada tekanan kuat di dadanya. Entah kenapa, hawa di dalam kabin berubah drastis. Udara dingin tiba-tiba terasa menggigit. Jendela di sisi kirinya mulai berembun tebal. Dan, dari kaca itu, muncul bekas tangan seperti seseorang menempelkan telapak dari luar. Raka membeku. Tangannya gemetar. Ia berani melirik sedikit. Dan benar, ada bekas tangan di sana, tapi telapak itu kecil dan aneh, seperti tangan orang tua yang keriput, basah, dan meneteskan cairan bening. Raka refleks menarik napas keras, menutup kaca jendela rapat-rapat, lalu menginjak gas dalam-dalam. Mesin truk meraung keras, tapi entah kenapa, kecepatan truknya terasa berat seolah-olah ada sesuatu yang menahan dari belakang. Ia menatap spion tengah, dan di sanalah bus itu lagi. Padahal tadi sudah di depan, tapi sekarang muncul lagi di belakang. Jaraknya hanya sekitar 15 meter, tanpa lampu, tanpa suara, dan seolah menatap lurus ke arah truknya. Ini nggak mungkin, kata Raka berulang kali. Napasnya mulai tersengal. Tangannya terus menggenggam tasbih kecil yang tergantung di spion. Ia mulai membaca doa dengan suara terbata. Tapi semakin kencang ia berdoa, semakin aneh keadaan di sekitar. Suara dari mesin truk seperti hilang sebagian. Hanya ada dengungan rendah yang aneh, seperti frekuensi rendah di telinganya. Lalu tiba-tiba, lampu jalan di sisi kanan mulai menyala satu persatu. Tapi cahayanya redup, kekuningan, dan tiap kali nyala, di balik sinarnya tampak seperti bayangan manusia berdiri. Raka memperlambat truknya. Matanya menatap ke kanan di pinggir jalan. Di antara tiang-tiang lampu, tampak bayangan tubuh manusia berdiri diam. Semuanya menghadap jalan. Ada yang tinggi, ada yang bungkuk, tapi semuanya tidak bergerak sedikit pun. Ia langsung menatap ke depan lagi, tapi di detik itu, bus itu kembali sejajar. Bus itu muncul di sisi kanan lagi. Kali ini jaraknya lebih dekat, sangat dekat. Kaca depannya masih gelap, tapi Raka bisa lihat sesuatu samar-samar bergerak di dalam kabin bus. Sesuatu seperti kabut putih yang berputar pelan. Dari kabut itu, muncul sekelebat bayangan wajah perempuan, matanya kosong, kulitnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Raka hampir menjatuhkan setir karena refleks mundur dari kursinya. Ya Allah, jangan ganggu aku, katanya dengan suara nyaris menangis. Tapi bus itu terus melaju di sebelahnya, dan kali ini, dari dalam bus, terdengar suara samar, seperti suara napas banyak orang. Hah. Raka menatap ke depan dengan mata berkaca. Ia coba fokus ke jalan, tapi suara itu makin jelas. Seolah seluruh penumpang di bus itu sedang bernapas bersamaan. Lalu tiba-tiba, bus itu menyalip penuh. Ia melihat bagian belakang bus lagi, dan untuk kedua kalinya, wajah yang sama muncul di kaca belakang, tapi kali ini, wajah itu tersenyum. Senyuman lebar, tidak wajar, dengan mata kosong yang tetap menatap ke arah Raka. Ya Allah! Raka berteriak pelan, tapi suaranya nggak keluar. Ia hanya bisa menatap jalan kosong di depan, sementara bus itu melaju cepat, lalu belok ke kanan. Padahal, di situ tidak ada belokan. Lampu-lampu jalan di sekitar KM 126 kembali mati semua. Jalanan benar-benar gelap total. Tapi Raka yakin tadi dia lihat bus itu berbelok ke arah kanan, ke arah yang seharusnya cuma berupa pagar pembatas tol. Truknya pelan-pelan melambat. Ia menatap ke arah kanan jalan, tapi yang terlihat cuma sawah luas dan gelap. Tidak ada jejak, tidak ada cahaya lampu, tidak ada bus. Hanya kabut tipis yang perlahan turun menutupi jalan. Raka mulai meneteskan air mata tanpa sadar. Rasa takutnya campur antara bingung, syak,
dan tidak percaya. "Itu bus apa?" katanya pelan. Tapi tak ada jawaban. Dari radio truknya yang tadinya mati, tiba-tiba terdengar suara statik lagi, tapi kali ini disusul suara perempuan berbisik, "Kamu lihat kami?" "Ya." Raka langsung memutar tombol volume sampai 0, tapi suara itu masih terdengar pelan dari dalam kabin, dari dekat telinganya. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tapi kursi penumpang sebelahnya yang tadi kosong, sekarang seperti ada lekukan kecil di joknya. Seperti seseorang baru saja duduk di situ. Keringat dingin bercampur air mata di wajahnya. Ia berdoa keras, berulang-ulang, mencoba menenangkan diri. Tapi bahkan di tengah doanya, ia mendengar sesuatu dari luar. Suara bus itu lagi. Pelan, berat, seperti roda besar melewati aspal basah. Krukuk, krukuk. Raka menatap ke kaca spion tengah. Kosong, lalu ke spion kiri. Dan di sanalah bus itu lagi, menepi di bahu jalan, dalam keadaan diam. Tapi kali ini, dari jendela bus itu, terlihat seluruh penumpangnya berdiri. Bukan duduk seperti tadi, tapi berdiri rapat menempel ke kaca, semuanya menatap lurus ke arah truk Raka yang melintas pelan. Wajah mereka sama pucat, kaku, tanpa ekspresi. Tapi mata mereka mengikuti pergerakan truk itu sampai Raka melewati mereka sepenuhnya. Raka hampir pingsan. Ia menatap lurus ke depan, menggenggam setir sekuat tenaga. "Aku nggak lihat apa-apa. Aku nggak lihat apa-apa," katanya lirih. Tapi ketika ia lihat ke kaca spion untuk terakhir kali, bus itu sudah nggak ada. Kosong. Jalan kembali gelap. Truknya terus melaju, tapi dalam hati Raka tahu malam itu, di tol Cipali, bukan cuma dia yang sedang melintas. Raka masih terus mengemudi, matanya sesekali melirik ke kaca spion tengah. Bus itu masih di belakang. Ia sudah menambah kecepatan, tapi jaraknya tidak berubah sama sekali. Tetap segitu-gitu aja. Dan yang paling aneh, dari spion tampak kalau bus itu benar-benar tidak menyalakan lampu. Gelap, hanya bayangan besar yang bergerak di tengah malam. Udara dalam kabin truk mulai terasa dingin, padahal AC sudah ia matikan sejak tadi. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha tetap fokus ke jalan. Mungkin busnya lampunya rusak, atau sopirnya ngantuk. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi logika itu langsung runtuh saat ia melihat sesuatu. Bus itu tiba-tiba bergerak ke kanan, seperti ingin menyalip. Raka melambat sedikit agar bus itu bisa lewat, tapi matanya terus terpaku pada kendaraan besar itu. Begitu posisi bus sejajar dengan truknya, Raka secara refleks menoleh sedikit ke kiri. Sekejap pandangan itu membuat seluruh tubuhnya kaku. Di balik kaca besar bus, ia bisa melihat barisan penumpang yang duduk rapi. Semua mengenakan pakaian biasa, ada yang seperti pegawai, ada yang tampak seperti pelajar, bahkan ada seorang ibu membawa anak kecil di pangkuannya. Tapi wajah mereka, semuanya pucat, tidak ada warna di pipi mereka, bibirnya kebiruan, dan mata mereka terbuka lebar menatap lurus ke depan. Tak satu pun yang bergerak, tak satu pun yang berkedip. Raka tersentak, nafasnya terhenti sejenak. Matanya tak sengaja menatap bagian depan bus itu, bagian sopir. Tapi di situ, kosong, tidak ada orang, tidak ada bayangan siapapun yang sedang memegang setir. Hanya kursi sopir kosong yang bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang duduk di sana. "Ya Allah," bisik Raka pelan. Tangannya refleks menggenggam setir lebih kuat. Ia berusaha tidak menatap ke arah bus itu lagi, tapi perasaannya sudah terlanjur kacau. Hatinya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Bus itu terus melaju sejajar beberapa detik, kemudian mulai menyalip perlahan ke depan. Tapi bukan suara mesin yang terdengar, tidak ada suara sama sekali. Padahal bus sebesar itu seharusnya menimbulkan bunyi, apalagi di jalan tol yang sepi. Tapi yang terdengar hanya desiran angin aneh yang berhembus pelan melewati truknya. Raka menelan ludah, mencoba menjaga fokus. Tapi ketika bus itu sudah setengah badan melewatinya, ia sadar sesuatu lagi. Semua jendela bus itu tertutup rapat. Tapi di bagian belakang, ada seorang penumpang laki-laki yang wajahnya menempel di kaca. Menatap langsung ke arah Raka. Mata laki-laki itu gelap, tanpa bola mata yang jelas. Senyumnya lebar, tapi aneh seperti bukan senyum manusia. Raka langsung buang pandangan. Ia menekan gas, berharap bisa menjauh secepat mungkin. Tapi justru saat itulah bus itu perlahan memotong ke depan, menutup jalan truknya. "Woi!" Raka hampir berteriak, menekan klakson panjang-panjang.
tapi suara klaksonnya tidak keluar. Ia menekan lagi, tapi tetap tidak ada suara. Seolah sistem listrik di truknya mati mendadak. Detik berikutnya, cahaya dari dashboard juga ikut padam. Radio yang sejak tadi memutar lagu dangdut pelan kini mati total. Semua terasa sunyi. Yang terdengar hanyalah suara jantung Raka yang berdetak cepat dan napasnya sendiri. Bus itu kini berada tepat di depan truk, hanya berjarak beberapa meter. Tapi tetap sama, tidak ada lampu belakang. Dalam kegelapan, hanya bentuk siluet bus itu yang terlihat samar, seperti bayangan hitam besar yang melayang. Tiba-tiba, bus itu berhenti mendadak. Raka kaget bukan main. Ia injak rem sekencang-kencangnya sampai ban truk berdecit keras di atas aspal. Badannya terdorong ke depan, hampir membentur setir. Tapi anehnya, begitu truknya benar-benar berhenti, bus itu sudah tidak ada. Kosong. Depan truknya hanya gelap, tak ada kendaraan, tak ada lampu, bahkan tak ada debu yang bertebaran. Raka langsung buka kaca, menyorot dengan senter ke arah jalan depan. Tak ada apa-apa. Ia keluar sebentar, memandangi sekitar. Udara malah makin dingin. Suara jangkrik pun entah kenapa ikut hilang. Saat itulah dari kejauhan, di balik kabut tipis, ia sempat melihat bayangan bus hijau tua itu lagi. Meluncur pelan menjauh, tanpa lampu, tanpa suara. Tapi kali ini jalurnya aneh. Bus itu seperti melaju ke arah pinggir jalan, melewati rumput dan turun ke area yang sebenarnya bukan jalan tol. Padahal di sana, Raka tahu, tidak ada jalan sama sekali. Ia mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Saat bus itu makin jauh, tiba-tiba terdengar suara samar dari arah tempat bus itu menghilang. Suara, teriakan orang-orang. Bukan satu, tapi banyak. Seperti suara panik, suara ketakutan, suara kaca pecah, dan logam bergesekan keras seperti kecelakaan besar. Raka menutup mulutnya, menahan napas. Suara itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu senyap lagi. Ia menatap jalan kosong itu lama, menunggu mungkin bus itu muncul lagi. Tapi tidak ada apa-apa. Pelan-pelan ia naik kembali ke kabin truknya, tangannya masih gemetar saat menyalakan mesin. Mesin sempat tersendat 2 kali sebelum akhirnya hidup. Dashboard kembali menyala, dan radio langsung aktif, memutar lagu yang tadi terhenti di tengah. Tapi anehnya, lagu itu bukan di posisi terakhir. Radio sekarang malah menyiarkan suara lain seperti siaran berita tua yang serak. Bus jurusan Bandung-Cirebon mengalami kecelakaan di KM ke-125. Seluruh penumpang dinyatakan meninggal di tempat. Suara itu terdengar pelan, seperti berasal dari masa lalu. Raka cepat-cepat mematikan radio, wajahnya pucat pasi. Ia menatap ke depan, berusaha fokus lagi ke jalan. Tapi saat truknya mulai bergerak, spion sebelah kiri tiba-tiba berkabut dari dalam. Dan di kabut itu, perlahan muncul bekas tangan seperti seseorang dari luar menyentuh kaca dengan telapak basah. Bekasnya lama, pelan, lalu menghilang begitu saja. Raka menatap kaca itu tanpa suara, matanya membesar, dadanya terasa sesak. Ia mulai membaca doa dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu belum selesai, sebab saat ia melihat kembali ke arah depan, di kejauhan, samar-samar terlihat lagi bus hijau tua itu, berhenti di pinggir jalan, seperti sedang menunggu seseorang. Lampunya tetap mati, dan di balik kaca depannya yang gelap, ada sesuatu yang tampak bergerak. Raka menarik napas panjang, mencoba mengembalikan ketenangannya, meskipun tubuhnya sudah gemetaran. Ia menatap ke depan lagi, bus itu masih di sana, berhenti di pinggir jalan sekitar 200 meter di depan. Tapi anehnya, dari cara bus itu diam, terasa seperti menunggu. Ia tidak tahu kenapa perasaan itu muncul, tapi entah kenapa, hatinya benar-benar tidak enak. Ah, mungkin dia mogok, gumamnya, mencoba menenangkan diri sendiri, meskipun suaranya serak. Tapi semakin ia dekati, semakin banyak hal aneh yang ia lihat. Bus itu tidak memiliki plat nomor, tidak ada logo perusahaan, bahkan cat hijau tuanya terlihat pudar dan kotor seperti sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Dan satu hal lagi, di bawah bus itu, tidak ada bayangan. Padahal ada cahaya redup dari lampu jalan yang masih menyala di sisi kanan jalan. Raka menurunkan kecepatan truknya, menatap bus itu dari jarak kira-kira 50 meter. Ia tidak berani lewat begitu saja. Sampai akhirnya, bus itu bergerak sendiri, tanpa suara, pelan, masuk ke arah kanan ke sebuah tikungan kecil yang Raka tahu pasti tidak pernah ada di jalur itu.
Tikungan, Raka memicingkan mata, menyalakan lampu jauh. Tapi betapa terkejutnya dia, karena di tempat bus itu berbelok, tidak ada jalan apapun. Yang ada hanya sawah luas yang terlihat samar di bawah kabut malam. Hatinya langsung dingin. Ia rem mendadak dan menepi di bahu jalan. Beberapa detik ia duduk diam, hanya terdengar suara napasnya sendiri yang berat. Lalu ia memutuskan keluar, menyalakan senter dari ponsel dan melangkah pelan ke arah tempat bus tadi menghilang. Udara malam di tol Cipali terasa berbeda. Dingin, tapi juga berat. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang aneh seperti bau kara dan solar basi. Raka berjalan sekitar 20 meter dari bahu jalan, langkahnya berat. Lampu senter bergetar karena tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Ketika dia sampai di tepi jalan, tempat yang barusan dilewati bus itu, yang ia lihat hanyalah hamparan rumput dan tanah retak. Tidak ada jejak ban, tidak ada bekas apapun yang menandakan kendaraan besar baru saja melintas. Ia menyorotkan senter ke kanan dan kiri, tapi tetap sama, kosong, hening. Lalu, dari kejauhan, di tengah gelap sawah, ia melihat sesuatu yang berkilat, seperti pantulan logam di bawah sinar bulan. Dengan hati-hati, Raka berjalan mendekat. Setiap langkah terdengar jelas di antara kesunyian itu. Sampai akhirnya ia sadar pantulan itu berasal dari sepotong logam melengkung, setengah tertanam di tanah, penuh karat. Begitu ia menyorot lebih dekat, matanya langsung membesar. Itu, bekas bodi bus. Warna hijau tuanya sudah kusam, tapi samar-samar masih terlihat tulisan lusuh di sisinya, Bandung Cirebon. Jantung Raka langsung berdetak keras. Ia mundur 2 langkah. Senter di tangannya mulai menurun. Otaknya seperti berhenti berpikir. Ini nggak mungkin. Bus tadi tiba-tiba dari arah belakang. Terdengar suara pelan. Suara deru mesin bus, jauh tapi nyata. Raka spontan menoleh cepat. Tapi jalan tol di belakangnya tetap kosong. Hanya lampu-lampu yang berkedip pelan di kejauhan. Suara itu makin dekat, makin keras. Lalu berhenti begitu saja. Dalam keheningan berikutnya, angin berembus lagi. Tapi kali ini membawa aroma aneh seperti bau karet terbakar dan darah yang sudah lama mengering. Raka menutup hidungnya, mundur pelan. Tapi sebelum ia sempat berbalik, dari arah sawah terdengar suara pintu terbuka pelan. Sit! Raka membeku di tempat. Ia tahu suara itu. Suara khas pintu bus yang dibuka dari dalam. Ia menyorot senter ke arah suara itu datang. Cahaya senter bergetar, menembus kabut tipis. Dan di sana di tengah sawah yang gelap ia melihat bayangan pintu bus terbuka setengah. Dari dalamnya, tampak sosok-sosok samar berdiri. Tubuh mereka abu-abu pucat, kepala miring, dan beberapa dari mereka tampak seperti menatap ke arahnya. Raka langsung berlari. Ia tidak peduli lagi. Ia lari sekuat tenaga kembali ke truknya, terengah-engah, tangannya gemetar waktu membuka pintu kabin. Begitu masuk, ia langsung menyalakan mesin tanpa berpikir panjang. Tapi saat mesin menyala, kaca depan truknya berembun tebal. Di embun itu, perlahan muncul bekas tulisan seperti dicoret dengan jari. Tulisan itu membentuk kata, "Ikut kami pulang." Raka membeku. Tangannya berhenti di setir. Tubuhnya dingin. Lalu dari arah luar, samar-samar ia mendengar langkah pelan di aspal. Suara langkah banyak orang. Tap, tap, tap. Seperti derap kaki penumpang yang baru saja turun dari bus. Ia menatap spion kanan. Tidak ada siapa-siapa, menoleh ke kiri kosong. Tapi ketika ia menatap kaca tengah, seseorang sedang duduk di kursi belakang kabin truknya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya sedikit terbuka. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya sebelum lenyap begitu saja. "Kamu yang tadi nyalip, kan?" Raka menjerit sekencang-kencangnya. Ia menginjak gas tanpa pikir panjang, truknya melaju kencang di tengah gelap, melewati kabut, dan hampir kehilangan kendali. Tapi tak peduli, ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Beberapa kilometer kemudian, ia akhirnya berhenti di bahu jalan, mencoba menenangkan diri. Nafasnya memburu, jantungnya seolah mau meledak. Ia menatap kaca spion lagi, memastikan tidak ada apa-apa. Kosong, tapi di kursi belakangnya masih tersisa jejak basah seperti bekas seseorang duduk. Dan di luar sana, kalau Raka berani memperhatikan lebih lama, di tengah sawah tempat bus itu belok, tampak cahaya samar seperti lampu kecil yang menyala, lalu padam lagi, berulang-ulang. Entah siapa yang menyalakannya, atau apa. Raka berhenti di rest area pertama yang ia lihat. Di
di KM ke-130. Tangannya masih gemetar waktu menarik rem tangan truknya. Keringat dingin menetes dari pelipis meski udara malam itu begitu menusuk. Ia duduk diam beberapa menit, menatap kosong ke depan sambil mencoba mengatur napas. Rest area itu sepi. Hanya ada beberapa truk lain yang parkir di ujung. Lampu kabinnya menyala redup. Di warung kopi kecil yang masih buka, terlihat dua sopir sedang ngobrol pelan. Raka menyalakan rokok dan menatap ujung bara merahnya lama sekali. Suaranya pelan ketika akhirnya ia bicara sendiri. Gila, gue beneran lihat barusan apa bukan? Sih, ia turun dari truk dan berjalan ke arah warung itu. Langkahnya masih agak goyah. Di depan warung, dua sopir tua sedang ngopi. Wajahnya kelihatan sudah lelah tapi santai. Salah satunya, pria dengan kumis tebal dan jaket kulit hitam, melirik Raka dan menyapanya. Baru nyampe, Mas? Raka mengangguk pelan. Iya, Bang. Dari Bandung mau ke Cirebon. Tapi barusan gue lihat sesuatu di KM 125. Sopir tua itu berhenti mengaduk kopinya. Lihat apa? Bus? Bang, jalan tanpa lampu. Tapi Raka menelan ludah. Tapi gue nggak lihat sopirnya. Busnya hijau tua. Ada tulisan Bandung Cirebon di sisinya. Suasana langsung berubah. Sopir yang satu lagi, yang duduk di pojok, pelan-pelan menurunkan cangkir kopinya. Ia menatap Raka dengan sorot mata tajam, seolah ingin memastikan sesuatu. Mas lihat jam berapa? Tanyanya pelan. Jam 2 lewat dikit, mungkin 02,1. Kedua sopir itu saling pandang sebentar, lalu yang berkumis tebal itu menarik napas panjang. Mas, bus itu udah nggak jalan lagi sejak 2010. Raka mengernyit. Maksudnya, bus itu kecelakaan di tempat yang sama. KM 125. Malam-malam juga. Jam 2 pagi, katanya rem blong, terus nabrak pembatas dan masuk ke sawah. Satu bus penuh. Nggak ada yang selamat. Raka merinding seketika. Ia menatap wajah dua pria itu bergantian, memastikan kalau mereka nggak bercanda. Tapi keduanya serius. Sejak itu, lanjut sopir berkumis, kadang bus itu suka muncul lagi. Tapi cuma buat orang-orang yang lagi sendirian di jalan. Biasanya sopir truk, sopir travel, atau pengendara pribadi yang kebetulan lewat tengah malam. Munculnya cuma sebentar, kadang dari spion, kadang dari arah depan. Tapi ciri-cirinya selalu sama, tanpa lampu, tanpa sopir, dan ada penumpang di dalam. Raka menelan ludah, kulit lehernya terasa panas. Terus, kalau kita lihat, kita harus gimana? Bang, tanyanya pelan. Sopir tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. Jangan diikutin, jangan ditatap kaca depannya. Dan kalau bisa, berhenti dulu di bahu jalan. Tunggu sampai suara mesinnya benar-benar hilang. Raka diam, mencoba mencerna setiap kata. Sopir yang satunya lagi menambahkan, gue pernah lihat juga, Mas, tahun lalu. Gue pikir itu bus pariwisata, gue mau nyalip. Tapi pas sudah sejajar, gue lihat di dalamnya. Penumpangnya diem semua, kayak patung. Wajah mereka putih pucat, gak ada ekspresi. Gue langsung rem, biarin aja dia lewat. Gak lama, hilang begitu aja. Suara jangkrik dari pepohonan sekitar rest area terdengar makin jelas. Angin lewat pelan, membawa aroma kopi dan solar bercampur jadi satu. Raka menatap cangkir kopi yang baru disuguhkan penjual. Tapi tangannya enggan menyentuh. Tadi pas gue berhenti, gue lihat dia belok ke kanan, ke arah sawah. Tapi di situ gak ada jalan. Bang, gue udah turun, gak ada bekas ban, gak ada apa-apa. Sopir tua itu mengangguk pelan. Iya, di situ memang dulu tempat busnya jatuh. Waktu kecelakaan, posisi busnya rebah di sawah sebelah kanan jalan. Semuanya meninggal di tempat, Mas. Bahkan sampai sekarang katanya kalau jam 2 lewat dikit, dari arah situ suka kedengeran suara bus lewat lagi. Ada juga yang bilang kadang kedengeran kayak orang teriak, minta tolong. Raka membeku. Suara-suara yang tadi ia dengar, deru mesin, jeritan, benturan logam, semua teringat lagi. Berarti yang gue dengar tadi malam itu beneran, Bang? Sopir itu menatapnya dalam. Kalau Mas dengar, berarti mereka nunjukin diri. Tapi kalau Mas selamat, berarti mereka cuma mau nyapa. Raka terdiam lama. Kata-kata cuma mau nyapa itu justru bikin dadanya semakin sesak. Ia menyandarkan punggung ke kursi kayu, menarik napas dalam-dalam. Sopir berkumis itu kemudian menepuk bahunya. Mas, kalau lewat jalur situ lagi, jangan lihat kaca spion. Kadang mereka suka ikut di belakang. Tapi kalau kita pura-pura nggak tahu,
biasanya mereka nggak ngapa-ngapain. Raka hanya mengangguk pelan. Matanya kosong menatap ke arah jalan tol di kejauhan, tempat lampu-lampu mobil sesekali melintas. Dalam hati, ia tahu, malam itu bukan cuma kebetulan. Beberapa menit kemudian, salah satu sopir membuka radio kecil di warung. Frekuensi statis terdengar sebentar sebelum sebuah suara pelan muncul. Laporan lalu lintas tol Cipali. Kondisi lancar. Tapi warga sekitar kembali melaporkan penampakan bus tanpa lampu di sekitar KM ke-125. Raka langsung menoleh cepat ke arah radio itu. Wajahnya memucat. Sopir berkumis hanya tersenyum miris. Beritanya udah sering keluar di radio malam, Mas. Tapi nggak semua orang percaya. Yang percaya cuma yang pernah lihat sendiri. Raka menghabiskan kopinya yang sudah dingin, menatap gelas itu lama. Lalu ia berdiri, bersiap kembali ke truknya. Makasih ya, Bang, gue jalan dulu. Sopir tua itu mengangguk. Hati-hati, Mas. Kalau lewat jalur itu lagi, jangan lupa baca doa. Raka melangkah pergi. Suara langkahnya pelan tapi jelas di lantai semen rest area yang kosong. Begitu sampai di truk, ia sempat menatap ke arah jalan tol lagi. Dari kejauhan, samar-samar, terlihat kilatan cahaya kecil. Seperti pantulan lampu dari bus besar yang melintas jauh di ujung jalan. Tapi kali ini, ia tidak berani memastikan. Ia masuk ke kabin, menutup pintu, dan duduk diam lama sekali. Radio truk menyala sendiri, padahal belum ia sentuh. Siaran yang keluar bukan musik, melainkan suara statis disertai bisikan samar. Mas Raka, kamu lihat kami, kan? Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia cepat-cepat mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar bukan dari speaker, melainkan dari luar jendela truk. Seperti banyak orang berbisik bersamaan, memanggil namanya pelan, dari arah jalan tol yang gelap. Raka memejamkan mata, berusaha keras untuk tidak menoleh. Dan di antara suara bisik itu, ia bisa dengar satu kalimat jelas suara perempuan. Lembut tapi dingin sekali, besok malam, jam 2, kami lewat lagi. Malam itu masih terbayang jelas di kepala Raka, bahkan setelah beberapa hari berlalu. Ia sudah menuntaskan pengantaran ke Cirebon dan kembali ke Bandung. Tapi perasaan aneh itu belum juga hilang. Setiap kali melewati jalan panjang dan sepi, entah di tol manapun, ia selalu merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Raka mencoba menyangkal semuanya. Ia berpikir mungkin ia hanya lelah, stres karena kerjaan, atau terlalu banyak mendengar cerita mistis dari sopir-sopir lain. Tapi semua logika itu hancur begitu ia teringat rekaman dashcam truknya. Hari itu, di garasi perusahaan, setelah bongkar muatan, Raka duduk di kursinya sambil membuka laptop. Ia colokkan kartu memori dari dashcam dan memutar video malam kejadian itu. Awalnya biasa saja jalan sepi, lampu jalan redup, jam di pojok layar menunjukkan 02,03. Tapi di menit berikutnya, matanya membesar. Dari kejauhan, muncul siluet besar bus berwarna hijau tua. Lampunya benar-benar mati, hanya terlihat samar karena sorotan lampu truk. Raka menahan napas, menatap layar tanpa berkedip. Ia mempercepat videonya beberapa detik. Bus itu semakin dekat, lalu menyalip truknya. Dan benar saja, saat sejajar, tampak jelas di video tidak ada sopir di kursi depan. Kursinya kosong, bergoyang pelan seolah tertiup angin. Tapi di dalam bus, terlihat bayangan-bayangan manusia duduk berjejer, wajah mereka pucat, kaku, dan kosong. Raka mematikan video, tapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk memutar ulang. Ia perhatikan lebih detail frame demi frame, dan pada salah satu frame, saat bus itu sudah hampir melewati truknya, di kaca bagian belakang, muncul sesuatu. Sebuah wajah laki-laki tua, pucat, dengan mata hitam kosong, menatap langsung ke arah kamera dashcam. Senyumnya lebar sekali, terlalu lebar, sampai garis bibirnya hampir mencapai telinga. Raka langsung menutup laptop keras-keras. Napasnya memburu, jantungnya berdetak secepat mesin diesel. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di garasi itu. Tapi ruangan terasa dingin tiba-tiba, dan entah kenapa, bau solar bercampur anyir darah seperti menyeruak dari udara. Ia buru-buru mencabut kartu memori dashcam dan menyimpannya di saku. Udah, cukup. Gue nggak mau lihat lagi. Malamnya, Raka pulang ke rumah kontrakannya di pinggiran Bandung. Rumah kecil, sederhana, tapi biasanya terasa nyaman. Namun malam itu, suasananya berbeda. Entah kenapa,
Hawa di dalam rumah terasa lembab dan berat. Ia mencoba tidur, tapi tiap kali memejamkan mata, bayangan bus itu muncul lagi. Sekitar jam 2 pagi, Raka terbangun tiba-tiba, entah karena mimpi atau karena suara samar yang masuk lewat jendela. Ia mendengar deru mesin pelan, seperti suara bus besar lewat di depan rumahnya. Tapi itu mustahil, jalan di depan rumahnya kecil. Hanya cukup untuk motor dan mobil kecil lewat. Ia menyingkap tirai jendela pelan. Jalan itu sepi, gelap, namun dari kejauhan, samar-samar terlihat 2 lampu besar bergerak perlahan tapi tidak menyala terang, hanya seperti bayangan cahaya dari balik kabut. Dan suara itu makin dekat. Gak mungkin, bisik Raka, matanya melebar. Ia menutup tirai cepat-cepat dan mundur beberapa langkah. Tapi suara mesin itu benar-benar sudah tepat di depan rumah. Lalu, sunyi. Tak ada suara mesin, tak ada lampu, hanya diam yang menyesakan. Raka berdiri kaku, menatap ke pintu depan yang kini mulai bergetar pelan seperti ada angin besar menekan dari luar. Tapi ini bukan angin. Dari balik pintu, terdengar suara langkah banyak orang. Tap, 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 berjalan pelan, seperti barisan orang menuruni tangga bus. Raka menahan napas, tidak berani bergerak, dan tiba-tiba, terdengar suara pintu bus terbuka, suara khas yang ia kenal benar. Sit! Suara itu tidak seharusnya terdengar di tengah perumahan kecil seperti ini. Tapi nyatanya, ia mendengar jelas. Beberapa detik kemudian, dari balik jendela, muncul bayangan banyak orang berjalan melewati halaman rumahnya. Bayangan mereka panjang, bergerak perlahan, dan anehnya, tidak menyentuh tanah. Raka menutup mulutnya rapat-rapat, takut kalau napasnya terdengar. Tapi salah satu bayangan berhenti di depan pintu. Bayangan itu lebih gelap dari yang lain. Lalu terdengar suara pelan, suara perempuan. Mas Raka. Raka terjatuh duduk di lantai. Tubuhnya gemetaran hebat. Bagaimana mereka tahu namanya? Siapa yang memanggilnya? Pintu depan bergetar sekali lagi, tapi tidak terbuka. Kemudian semuanya hening. Sunyi total. Raka menunggu, mungkin 1 menit, mungkin 5, ia tidak tahu. Lalu ia memberanikan diri untuk melihat keluar lagi lewat tirai. Jalan itu kosong, tidak ada apapun. Tapi di aspal depan rumahnya, ada bekas ban besar yang menempel jelas. Seolah memang benar ada bus besar yang baru saja berhenti di situ. Ia menatap bekas itu lama sekali, sampai matanya mulai panas. Lalu ia sadar satu hal, bekas itu tidak menuju manapun. Tidak ada arah masuk, tidak ada arah keluar. Bekasnya cuma berhenti tepat di depan rumahnya. Raka mundur perlahan, masuk ke kamar, dan menutup pintu rapat-rapat. Sepanjang malam ia tidak tidur. Dan dari kejauhan, entah dari mana, ia masih bisa mendengar samar suara mesin besar yang menyala sebentar, lalu lenyap lagi. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk membawa dashcam itu ke temannya yang kerja di bengkel, untuk memastikan video itu tidak rusak. Tapi saat mereka colok kartu memori itu ke komputer, filenya sudah tidak ada. Hanya ada satu video pendek berdurasi 15 detik. Di dalamnya, hanya terlihat kursi sopir kosong. Lalu muncul tulisan samar di layar, seperti hasil goresan tangan di kaca, "Jangan lihat kami lagi." Raka menatap layar itu lama, wajahnya pucat pasi. Temannya yang duduk di sebelah hanya bisa melongo, "Rak, ini apaan sih?" Raka tidak menjawab. Ia cuma berdiri, melangkah pergi meninggalkan bengkel tanpa bicara sepatah kata pun. Dan malam itu, tepat jam 2 pagi, dashcam di truknya yang sedang terparkir sendiri di garasi menyala sendiri. Kamera mulai merekam ke arah pintu garasi yang tertutup. Suara mesin bus terdengar pelan. Lalu muncul bayangan besar berhenti di depan garasi itu. Tidak ada sopir, tidak ada cahaya. Hanya tulisan di kaca bus itu yang samar, tapi cukup jelas dibaca kamera. Masih ada yang belum ikut pulang. Pagi itu, Raka bangun dengan mata bengkak dan kepala berat seperti baru dihantam batu. Semalam ia sama sekali tidak tidur. Suara mesin bus itu masih menggema di kepalanya, seperti kaset rusak yang diputar ulang terus-menerus. Ia menatap kaca spion kecil di dinding rumahnya, wajahnya sendiri terlihat pucat, mata cekung, dan bibir kering. Ia mencoba meyakinkan diri, udah, ini cuma halusinasi, cuma mimpi. Tapi begitu ia melangkah keluar rumah, jantungnya langsung berhenti sejenak. Di depan rumah, bekas ban besar yang semalam ia lihat masih ada, tapi kini lebih jelas seperti terbakar di atas aspal. Ada jejak panjang hitam, melingkar,
berhenti tepat di depan pagar. Dan di tengah bekas ban itu, ada setangkai bunga melati yang masih segar, seolah baru saja diletakkan seseorang. Raka menatapnya lama. Siapa yang naruh bunga itu? Dan kenapa melati? Sebuah firasat buruk muncul. Ia tahu melati sering dikaitkan dengan kematian atau arwah yang belum tenang. Dan entah kenapa, dada Raka jadi sesak luar biasa. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak bekerja. Ia ambil motornya dan meluncur ke rumah seorang teman lama di Subang, Bang Jafar, sesama sopir truk yang dulu pernah kerja bareng dan dikenal suka hal-hal gaib. Dulu Raka sering ngetawain ceritanya yang berbau mistis, tapi sekarang, ia sendiri yang butuh jawaban. Begitu sampai di rumah Bang Jafar, suasana langsung terasa dingin. Rumah itu sederhana, tapi dikelilingi kebun pisang dan pohon bambu yang bergoyang pelan ditiup angin. "Rak, lama banget gak kelihatan. Ada apa muka lu pucat gitu?" tanya Bang Jafar sambil menyalakan rokok kretek. Raka duduk, lalu menceritakan semuanya mulai dari bus tanpa lampu itu, dashcam, bayangan di depan rumah, sampai tulisan misterius di layar. Bang Jafar mendengarkan dengan wajah serius, tidak sekalipun memotong cerita. Setelah Raka selesai, ia mengangguk pelan. "Kayaknya bukan bus biasa yang lo lihat itu, Rak. Maksud lo tahu nggak? Di tahun